Langit Jakarta sore itu kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menahan hujan yang belum siap turun. Di puncak sebuah apartemen mewah di kawasan SCBD, Rangga Mahardika berdiri menatap ke kejauhan, menggenggam segelas wine merah yang sudah dingin. Tak ada yang lebih sunyi daripada keberhasilan yang kesepian. Dia memiliki semuanya, kekayaan, kekuasaan, dan nama besar. Tapi tidak ada satupun dari itu yang bisa mengisi ruang kosong dalam jiwanya sejak kepergian sang ibu. Rangga, 35 tahun, dikenal sebagai pengusaha sukses yang merintis karirnya dari bidang medis sebelum berpindah haluan menjadi taipan rumah sakit swasta. Ia adalah wajah dari kesempurnaan publik, muda, cerdas, dan berpengaruh. Tapi di balik layar, dia adalah pria yang tak pernah pulang ke rumah masa kecilnya sejak ibunya meninggal karena kanker. Trauma kehilangan itu membuatnya menutup diri dari dunia kedokteran. Sore itu, suara notifikasi email memecah keheningan. Dari Darmadi, pengacara pribadi. Subjek: permintaan medis khusus urgent. Ada tawaran kerja sama rawat inap dengan nilai sangat tinggi. Pasien tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Keluarga meminta Anda sendiri yang menangani. Jika bersedia, Anda akan dibayar 10 kali lipat dari tarif konsultasi pribadi Anda. Rinciannya akan dijelaskan langsung di lokasi. Penting. Rangga membaca ulang email itu dengan dahi berkerut. Ia sudah lama berhenti praktik, dan selama ini tidak pernah mau menerima pasien pribadi. Namun kalimat terakhir di email itu membuatnya terpaku. Anda harus melihat langsung untuk percaya siapa dia. Biasanya, Rangga akan menghapus email semacam ini. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena rasa bosan, atau mungkin karena ada bagian dari dirinya yang masih ingin menyembuhkan sesuatu, entah itu orang lain, atau dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia menghubungi Pak Darmadi dan setuju untuk melihat pasien tersebut. Lokasinya membuatnya sedikit terkejut. Bukan rumah sakit, bukan klinik VIP, tapi sebuah rumah tua di daerah pinggiran kota Depok, jauh dari pusat Jakarta. Sopir pribadi Rangga membawanya ke sana di sore hari. Saat mobilnya memasuki gang kecil yang hanya bisa dilalui satu mobil, Rangga merasa ada suasana aneh. Bukan menakutkan, tapi sepi yang berbeda. Rumah yang dituju berada di ujung gang, tanpa kontras dengan lingkungan sekitar. Rumahnya tak jelek, tapi juga tak mewah, dengan pagar besi setengah karat, tembok kusam, dan jendela besar tertutup tirai putih. Seorang wanita tua membukakan pintu. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Aini, pengurus rumah dan mantan bidan. Terima kasih sudah datang, Dr. Rangga, katanya sambil menunduk hormat. Apa ini rumah pasien? Ya, silakan masuk. Dia ada di kamar belakang. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan sedikit. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana tapi bersih. Terdapat rak buku tua, lemari kaca berisi foto-foto hitam putih, dan satu lukisan besar yang menggantung di dinding. Anehnya, wajah wanita dalam lukisan itu tampak mirip seseorang yang pernah Rangga lihat. Tapi ia tak bisa mengingat di mana. Bu Aini melanjutkan, pasien kami perempuan, usia sekitar 20-an. Kami memanggilnya Nadira. Dia mengalami kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu, dia tidak sadarkan diri, tapi tubuhnya tetap hidup. Detak jantungnya stabil, napasnya teratur, seolah-olah tubuhnya menolak untuk menyerah. Rangga mencondongkan tubuh. Tidak sadarkan diri 2 tahun? Apa tak ada rumah sakit yang bisa menangani? Kami sudah mencobanya. Tapi keluarga yang membiayainya ingin dia dirawat di sini, jauh dari sorotan. Dan mereka hanya percaya pada Anda. Siapa keluarga itu? Bu Aini menggeleng. Saya tidak tahu pasti. Yang saya tahu, ada rekening atas nama yayasan yang tiap bulan mengirim dana dalam jumlah besar. Saya hanya menjaga Nadira sesuai instruksi. Tapi sejak 2 bulan terakhir, kondisi Nadira tak banyak berkembang. Itulah kenapa kami butuh Anda. Setelah hening sejenak, Bu Aini berdiri. Lebih baik Anda melihat langsung. Ia mempersilakan Rangga berjalan melewati lorong sempit dengan lantai kayu tua yang berderit setiap langkahnya. Di ujung lorong,
Ia membuka sebuah pintu putih. Di dalamnya, sebuah kamar sederhana dengan pencahayaan hangat menyambut. Dan di tengah kamar, terbaring seorang gadis muda dengan selang oksigen ringan, tangan di atas selimut putih, dan wajah yang membuat Rangga berhenti bernapas. Wajah itu, mata terpejam, bibir pucat, rambut panjang sedikit berantakan. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang tak asing. Hatinya bergetar hebat. Dia bukan orang asing bagiku, gumam Rangga lirih. Hampir tak terdengar. Tanpa sadar, ia duduk di kursi sebelah ranjang dan memegang tangan Nadira. Dingin, tapi hidup. Apa Anda bersedia, dokter? Tanya Bu Aini dengan suara pelan. Rangga masih memandangi Nadira. Di dalam hatinya, sesuatu berdesir. Rasa takut, haru, dan keterikatan yang belum bisa ia jelaskan. Aku terima, jawab Rangga lirih. Aku akan rawat dia. Dan di detik itulah, tanpa disadari, hidup Rangga mulai berubah. Karena yang ia pikir hanya sekadar pekerjaan, ternyata adalah jalan pulang menuju masa lalu yang telah lama terkubur. Masa lalu yang siap menyeretnya ke dalam rahasia besar yang bahkan tidak ia tahu pernah ia miliki. Sudah 3 hari Rangga menetap di rumah itu, dan ia mulai menyadari bahwa tempat itu menyimpan lebih dari sekadar pasien dalam kondisi koma. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis maupun penalaran umum. Suasana rumah itu seolah menelan waktu, membuat pagi terasa seperti sore, dan malam tak pernah benar-benar gelap. Rangga diberikan kamar tamu di seberang kamar Nadira. Kamar itu bersih, tapi tua, seperti tak pernah direnovasi sejak tahun 90-an. Lampunya redup, lemari kayu sudah mulai termakan rayap, dan ranjangnya sedikit berderit setiap ia bergerak. Tapi bukan itu yang membuat Rangga sulit tidur. Malam pertamanya, ia mendengar suara langkah pelan di lorong. Ia bangun, membuka pintu, dan melihat lorong yang kosong. Tak ada siapa-siapa, kecuali lampu gantung yang berayun perlahan, seolah baru saja digoyang. Rangga mencoba mengabaikan. Ia kembali ke tempat tidur dan mencoba tidur. Tapi tepat pukul 3 dini hari, ia terbangun dari mimpi yang sangat aneh. Ia berada di sebuah taman gelap, di mana hujan turun deras, dan seorang gadis kecil menangis sambil memeluk boneka lusuh. Gadis itu memanggil namanya. Rangga, jangan tinggalin aku. Suara itu terlalu nyata. Saat ia terbangun, napasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Jantungnya berdegup keras. Ia mengusap wajahnya dan bangkit. Pandangannya tertuju pada kamar Nadira yang tertutup rapat di seberang. Rasa penasaran mulai tumbuh bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai manusia yang merasa seperti sedang berhadapan dengan bagian jiwanya sendiri. Pagi harinya, ia mengamati Nadira dengan lebih saksama. Detak jantungnya stabil. Tidak ada luka fisik, tidak ada pendarahan dalam, dan tubuhnya merespon suara meski minim. Tapi ekspresi wajah Nadira, meskipun dalam keadaan tidak sadar, kadang terlihat seperti sedang merasa sedih. Air matanya pernah jatuh satu tetes saat Rangga menyebut namanya. Nadira, bisik Rangga sambil menggenggam tangan gadis itu. Siapa kamu sebenarnya? Ia mulai mencatat semua yang ia alami sejak kedatangannya. Suara langkah malam, mimpi yang sama, perasaan familiar terhadap wajah Nadira, hingga perubahan mikroekspresi pada wajah Nadira tiap ia hadir di kamar. Siang itu, Rangga memberanikan diri untuk mengelilingi rumah, mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Ia memeriksa ruang tengah, lemari tua, bahkan dapur yang penuh dengan peralatan lama yang masih digunakan. Tapi ada satu ruangan yang selalu terkunci, sebuah kamar kecil di dekat dapur. Bu Aini, itu ruangan apa? Tanya Rangga saat makan malam. Wanita tua itu menghentikan suapan sejenak, lalu menjawab datar. Gudang lama, tidak penting. Isinya hanya barang-barang tua. Tapi kuncinya masih baru. Bu Aini tersenyum tipis. Kami ganti semua kunci rumah ini waktu pertama pindah ke sini. Rangga mengangguk, walau hatinya tak percaya sepenuhnya. Malam berikutnya, suara langkah di lorong terdengar lagi. Tapi kali ini lebih berat. Rangga langsung keluar kamar dan menyusuri lorong. Dan saat ia mendekati kamar Nadira,
Ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Pintu kamar Nadira terbuka sedikit, padahal ia yakin telah menutup rapat. Ia mendorong pintu perlahan. Nadira masih terbaring, tak bergerak. Tapi di samping ranjang, di atas meja kecil, ada secari kertas yang tidak ia letakkan sebelumnya. Ia mengambilnya. Isinya adalah satu kalimat tulisan tangan. Bukan kamu yang mencari dia, Rangga, tapi dia yang menunggumu kembali. Tangan Rangga gemetar. Ia menatap Nadira yang tetap diam, namun matanya tampak berair. Siapa yang menulis itu? Apa maksudnya? Keesokan harinya, ia membuka laptop dan mencoba mencari jejak identitas Nadira di database rumah sakit, catatan kecelakaan, bahkan laporan orang hilang. Tapi semua nihil. Tidak ada nama Nadira dalam daftar korban kecelakaan 2 tahun terakhir yang tak dikenali. Tidak ada laporan anak hilang yang cocok. Gadis itu seperti muncul dari ketiadaan. Hingga sebuah hal lain menarik perhatiannya. Di salah satu rak buku tua, tersembunyi di balik majalah lama, Rangga menemukan album foto. Di antara lembaran itu, ia menemukan foto seorang wanita muda mengenakan baju kebaya, sedang menggendong bayi perempuan. Di belakang foto tertulis, "Untuk anak yang tak sempat aku peluk, maafkan ibu." Dan saat Rangga mengangkat foto itu lebih dekat, darahnya serasa berhenti mengalir. Wajah wanita di foto itu adalah ibunya. Sejak menemukan foto itu, dunia Rangga tak lagi sama. Wajah ibunya dalam balutan kebaya pastel yang ia kenal sejak kecil, tampak lebih muda dan memancarkan senyum hangat. Tapi bukan itu yang mengguncangnya. Yang membuat jantungnya berdegup kencang adalah bayi perempuan di pelukan ibunya, sekilas seperti bayi biasa. Tapi mata bayi itu, rambutnya, bahkan bentuk rahangnya, sangat mirip dengan Nadira. Rangga menghabiskan malam itu duduk termenung di tepi ranjang Nadira. Lampu meja menyala redup. Aroma minyak kayu putih masih samar-samar memenuhi udara. Di tangannya, foto itu terus ia genggam, bahkan sampai kusut. Satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Paginya, Rangga mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia membuka kotak kayu peninggalan ibunya yang selama ini ia simpan di brankas pribadi apartemennya. Ia kembali ke apartemennya hanya untuk itu. Di dalam kotak itu, ia menemukan berbagai surat pribadi, buku harian lusuh, dan beberapa catatan medis lama. Beberapa surat tertulis tangan, sebagian dengan tinta hampir pudar. Tapi salah satunya mencuri perhatian. Sebuah halaman dari buku harian bertanggal 22 Juni 1995, 2 tahun setelah Rangga lahir. Tulisan tangan ibunya terbaca tergesa-gesa dan emosional. Aku tidak bisa mempertahankan bayi ini. Ayah Rangga tidak akan pernah mengizinkannya. Dia bilang, anak kedua akan membuat rumor, akan memecah warisan, akan jadi bencana untuk reputasi keluarga. Tapi bagaimana mungkin aku mengabaikan nyawa kecil ini yang hidup dalam rahimku? Aku merasa bersalah. Sangat bersalah. Tuhan, tolong ampuni aku. Tangan Rangga gemetar membaca kata demi kata. Hatinya terasa seperti dihujam duri dari dalam. Ia tumbuh dalam keluarga yang teratur dan dingin. Ayahnya adalah pengusaha keras dan konservatif yang menuntut kesempurnaan. Tapi Rangga tidak pernah tahu bahwa di balik semua itu, ibunya menyimpan rahasia seberat ini. Dia kembali ke rumah Nadira sore harinya, membawa serta semua dokumen. Ia mengunci diri di kamar selama berjam-jam, membandingkan catatan, tanggal, dan tulisan. Semua potongan mulai menyatu. Waktu kehamilan, perubahan emosi ibunya, masa-masa ketika ibunya tiba-tiba menghilang dari publikasi sosial keluarga selama hampir setahun, semua masuk akal. Dan yang paling mencolok adalah surat pendek yang tertinggal di antara lembaran buku harian. Tertulis di selembar memo rumah sakit. Rangga, jika kau menemukan ini, artinya kau sudah siap tahu semuanya. Aku pernah punya seorang anak perempuan, lahir diam-diam, tanpa nama, tanpa suara. Tapi dia hidup. Dan selama dia hidup, aku belum mati seutuhnya. Tolong temukan dia. Namanya Nadira. Rangga terdiam. Matanya berkaca-kaca.
Ia berjalan ke kamar Nadira malam itu seperti langkah orang yang kehilangan arah. Ia duduk, menatap wajah damai gadis itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tak hanya merasa sebagai dokter, tapi sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab darah dan daging. Nadira, kalau benar kamu adikku, maaf aku telat datang. Aku telat banget. Ucapnya pelan sambil menggenggam tangan Nadira. Beberapa detik, tak ada reaksi. Tapi tiba-tiba, jari Nadira bergerak sedikit. Sangat halus, tapi cukup terasa. Lalu, kelopak matanya berkedip pelan, meski belum terbuka. Rangga tertegun. Nadira, bisiknya. Gadis itu tak menjawab, tapi tangannya menggenggam jari Rangga. Erat, seolah menahan. Seolah ingin mengatakan sesuatu, walau belum sanggup bersuara. Keesokan harinya, Rangga mulai mengubah perawatannya. Ia tidak lagi sekadar memberikan terapi dasar atau pemeriksaan tekanan darah harian. Ia membawa alat bantu kognitif, suara musik klasik lembut yang dulu disukai ibunya, hingga aroma terapi bunga melati. Setiap tindakan kecil ia lakukan dengan hati-hati. Bukan karena profesionalitas semata, tapi karena keyakinan, ia sedang berusaha menyambung tali darah yang pernah putus. Namun, kebahagiaan itu tak lama bertahan. Pada hari ke-7, seorang kurir datang membawa sebuah kotak kecil tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu benda, liontin perak yang sangat familiar. Rangga langsung mengenalinya. Itu liontin yang dulu pernah dipakai ibunya, lalu menghilang saat ia remaja. Dan di dalam liontin itu, terselip secari kertas kecil bertuliskan, "Kau baru menemukan permukaan. Darah itu lebih dalam dari yang kau tahu. Jangan kira dia milikmu sepenuhnya." Hatinya mencelos. Tangannya mengepal. Siapa yang mengirim ini? Apa maksud dari kalimat, "Dia milikmu sepenuhnya"? Apa Nadira bukan hanya soal keluarga, tapi bagian dari rahasia gelap yang lebih besar? Rangga tahu, permainan baru saja dimulai. Hari-hari setelah penemuan liontin itu terasa semakin berat bagi Rangga. Ia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran masa lalu yang tak pernah ia pilih untuk dimasuki. Tapi kini semuanya terlalu dalam untuk dihindari. Apalagi setelah Nadira mulai menunjukkan respons yang semakin jelas. Gerakan mata, sedikit senyuman samar, bahkan air mata yang menetes saat Rangga membacakan potongan surat dari mendiang ibunya. Namun pertanyaan besar terus menghantuinya. Siapa sebenarnya Nadira? Dan apa hubungan ibunya dengan semua ini? Rangga kembali membuka buku harian ibunya, membolak-balik tiap lembar dengan cermat. Di antara catatan harian yang tampak acak, ia menemukan satu nama yang terus muncul berulang, Ernanda. Pertama ia kira hanya nama sahabat, atau mungkin teman masa muda. Tapi semakin dibaca, catatan itu semakin emosional. Terdapat tulisan ibunya yang mencurahkan perasaan pada sosok Ernanda, menyebutnya sebagai satu-satunya tempat pulang yang tak bisa aku miliki. Ada halaman yang lebih kelam lagi, di mana ibunya menulis, "Rangga tak akan tahu. Ernanda adalah satu-satunya yang mendengar aku menangis malam itu. Ia tahu tentang Nadira, ia tahu semuanya. Tapi aku tak bisa menyatukan mereka. Aku terlalu pengecut." Jantung Rangga berdegup keras. Siapa Ernanda sebenarnya? Dan bagaimana perannya dalam kelahiran, atau bahkan keberadaan Nadira? Dengan bantuan koneksi pribadinya, Rangga melacak nama itu di database rumah sakit dan asosiasi dokter. Nama, Ernanda R. Utama, muncul sebagai mantan kepala RS swasta di Bandung, pensiun mendadak 5 tahun lalu menghilang dari publik. Rangga segera mengatur perjalanan ke Bandung keesokan harinya. Ia tak bisa menunggu. Ia harus bertemu dengan pria ini. Sesampainya di kota itu, ia menemukan rumah tua yang sesuai dengan alamat terakhir Ernanda. Sebuah rumah kolonial peninggalan Belanda, dikelilingi pohon beringin besar, sepi, dan tampak ditinggalkan. Namun saat ia mengetuk, seorang pria tua membukakan pintu, wajahnya penuh kerutan, namun sorot matanya tajam. "Rangga Mahardika?" tanya pria itu dengan suara berat. Rangga mengangguk. "Saya datang untuk mencari kebenaran." Pria itu tak banyak bicara.
Ia mempersilakan Rangga masuk, lalu menutup pintu perlahan. Di dalam rumah itu, aroma kayu tua dan teh melati menyeruak. Dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih, dan satu foto berwarna menarik perhatian Rangga. Ibunya duduk di bangku taman bersama pria ini. Jadi, Anda memang kenal ibu saya? Ernanda mengangguk. Lebih dari sekadar kenal. Dan Nadira? Tanya Rangga. Suaranya mulai bergetar. Pria tua itu menatapnya lama, lalu duduk. Saya tahu kamu pasti akan datang suatu hari. Ibumu pernah bilang, jika kamu tumbuh cukup kuat untuk menghadapi semuanya, kamu akan mencari. Rangga duduk di hadapannya. Tangannya mengepal. Saya butuh tahu semuanya. Sekarang. Ernanda menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Kata-katanya pelan, tapi mengandung beban puluhan tahun. Ibumu hamil Nadira saat hidupnya sedang hancur. Ayahmu saat itu memaksanya menggugurkan. Tapi ia kabur dari Jakarta dan datang ke rumah saya. Saya yang merawatnya. Saya yang bantu proses kelahiran Nadira. Tapi setelah lahir, ibumu hancur secara mental. Dia merasa dunia tidak akan menerima bayi itu. Dan akhirnya, dia titipkan Nadira ke panti asuhan, atas namanya sendiri yang disamarkan. Ia tidak tega, tapi juga tak berani melawan ayahmu. Jadi, Nadira memang adik saya. Ernanda mengangguk. Ya, tapi tidak ada catatan hukum. Semuanya dilakukan diam-diam. Ibunya tak ingin satupun dari dunia mengetahui. Bahkan kamu, Rangga. Rangga merasa tubuhnya lemas. Semua rasa yang selama ini ia pendam, kesepian, kehilangan, kerinduan pada sosok ibu, semua seperti berpadu menjadi satu, meledak dalam dada. Tapi, siapa yang membiayai Nadira selama ini? Tanyanya pelan. Ernanda tersenyum tipis. Saya. Dan yayasan kecil yang saya bentuk hanya untuk dia. Kenapa Anda lakukan semua itu? Karena saya mencintai ibumu. Dan Nadira adalah bagian dari dia yang tersisa. Rangga menunduk. Air matanya mengalir pelan. Dunia yang ia tahu runtuh. Dan semua yang ia percaya tentang keluarganya kini dipertanyakan. Tapi di tengah kekacauan itu, satu hal ia yakini, Nadira harus pulih, dan ia akan berjuang agar adik yang selama ini tersembunyi bisa mendapatkan hidup yang layak. Namun sebelum pulang, Ernanda memberikan satu peringatan. Rangga, Nadira bukan hanya menyimpan darah keluarga Mahardika. Dia juga menyimpan rahasia besar, yang bahkan ibumu tidak sempat ceritakan sepenuhnya. Rangga menatapnya tajam. Rahasia apa? Ernanda menatap keluar jendela, menahan kata-kata. Kau akan tahu, ketika dia bangun. Perjalanan pulang dari Bandung terasa seperti perjalanan pulang dari masa lalu yang penuh luka. Di dalam mobil, Rangga menggenggam liontin ibunya erat-erat. Di dalamnya, ada dua hal yang mengikat dirinya dengan masa lalu dan masa depan. Foto kecil ibunya saat muda, dan surat rahasia yang selama ini tersembunyi rapat di balik saku tersembunyi liontin itu. Sesampainya di rumah, Rangga tidak langsung masuk ke kamar Nadira. Ia duduk di ruang tamu, sendirian, lalu membuka surat itu pelan-pelan. Kertasnya sudah menguning, namun tulisan tangan ibunya masih jelas terbaca, lembut, namun penuh emosi. Surat itu ditujukan kepada Nadira sayang. Anakku, maafkan ibu karena tak pernah bisa memelukmu saat kamu menangis. Maaf karena membiarkan dunia menganggap kamu tak pernah ada. Dunia ini kejam, nak. Terlalu kejam untuk hati yang rapuh seperti milikmu. Ibu tak pernah ingin membuangmu. Tapi ibu juga tak bisa melawan segalanya. Waktu itu, ibu bukan perempuan yang kuat seperti yang terlihat. Ibu hanya mencoba bertahan hidup di antara tekanan, ancaman, dan rasa takut yang ibu sendiri tak bisa kendalikan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, ibu mencintaimu. Selalu. Bahkan saat ibu harus memendam namamu dalam diam. Jika surat ini sampai ke tanganmu, mungkin itu karena Rangga sudah menemukanku. Dan jika dia sudah menemukanku, maka aku mohon padamu, bukalah hatimu. Dia tidak tahu apa-apa. Dia juga korban. Tapi aku percaya,
Dia akan menjadi pelindungmu. Nadira, maafkan ibu. Ibu, yang sangat mencintaimu. Surat itu jatuh dari tangan Rangga. Ia tak mampu menahan tangis. Segenap amarah, rindu, dan rasa bersalah yang selama ini membeku dalam dirinya kini meleleh jadi air mata. Ia menggenggam surat itu erat, lalu bangkit dan berjalan cepat ke kamar Nadira. Nadira masih terbaring di sana, dalam diam yang sama. Tapi wajahnya tampak lebih tenang, seolah ia tahu seseorang sedang membacakan cerita yang sangat penting. Rangga duduk di sisinya, lalu mulai membacakan isi surat itu dengan suara pelan. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, ia bacakan semuanya. Dan saat kalimat terakhir dibacakan, air mata Nadira jatuh perlahan dari pelupuk matanya yang masih tertutup. Rangga tercekat. Nadira, kamu dengar, ya? Kamu dengar suara ibu. Tangan Nadira menggenggam tangannya erat, lebih kuat dari sebelumnya. Wajahnya tampak tegang, bibirnya sedikit bergerak. Tenang, aku di sini sekarang. Aku nggak akan kemana-mana, ucap Rangga, menenangkan. Selama hari-hari berikutnya, perubahan dalam tubuh Nadira makin terlihat. Ia mulai menggeliat pelan, lalu membuka matanya dalam waktu singkat, lalu menutupnya kembali. Perawat yang datang membantu setiap pagi mengatakan, ini adalah respons terbaik yang pernah mereka lihat sejak 2 tahun terakhir. Namun kebangkitan Nadira juga mengundang badai baru. Sebuah surat datang lagi ke rumah itu. Kali ini tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Hanya satu kalimat di bagian depan. Hentikan pencarianmu, Rangga. Ada yang tidak kamu tahu tentang Nadira. Jika kamu terus mendekat, kamu yang akan hancur. Isi surat itu hanya sebuah fotokopi dokumen tua. Akta kelahiran. Rangga membacanya. Matanya membelalak. Nama ibu, Maya Larasati Mahardika. Nama bayi, Nadira Putri Ernanda. Ayah kandung, Ernanda R. Utama. Kepalanya berdenyut. Napasnya tercekat. Ia terduduk lemas. Ayah, Ernanda. Pikirannya kacau. Ia tahu ibunya pernah dekat dengan pria itu. Tapi ia tak pernah mengira sejauh itu. Nadira bukan hanya adiknya. Dari data itu, ia bukan adik, tapi anak dari ibunya dan pria lain. Rangga mundur dari kamar dengan kepala menunduk. Dunia yang tadinya terasa mulai tertata kini kembali berputar. Ia merasa ditipu oleh semua yang ia percaya. Apa yang seharusnya ia lakukan sekarang? Apa yang benar? Apa yang salah? Tapi sebelum ia sempat merapikan pikirannya, suara pelan terdengar dari balik pintu. Rangga! Ia membeku. Itu, suara Nadira. Pelan, lembut, serak, tapi jelas. Ia membuka pintu, dan mendapati Nadira menatapnya untuk pertama kalinya. Mata mereka bertemu. Tak ada yang bicara selama beberapa detik. Hanya air mata yang mengalir bersamaan. Aku, mimpi kamu, lirih Nadira. Rangga tersenyum pahit. Aku juga. Tapi ini bukan mimpi. Dan saat itulah, mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Tapi yang mereka pikir sebagai awal pemulihan, ternyata baru permukaan dari rahasia besar yang akan segera mengubah segalanya. Setelah Nadira bangun dan menyebut namanya, hidup Rangga seolah mendapatkan denyut baru. Tapi sekaligus, hidupnya seperti bom waktu yang berdetak kencang menuju ledakan besar. Ia menghabiskan 2 hari penuh mendampingi Nadira, memastikan stabilitas fisiknya, menenangkan emosinya, dan perlahan memperkenalkan kembali dunia yang telah ia tinggalkan selama 2 tahun koma. Nadira belum mampu berbicara banyak. Tubuhnya masih lemah, dan memorinya pun belum utuh. Tapi ia mengingat satu hal dengan jelas. Aku jatuh dari tangga rumah besar. Lalu gelap. Rangga menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya, tapi hatinya penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi 2 tahun lalu? Apakah itu kecelakaan? Atau sesuatu yang jauh lebih besar? Sementara itu, dokumen akta kelahiran yang ia terima masih tersimpan di saku jasnya. Nama ayah, Ernanda R. Utama. Ia kembali ke Bandung tanpa memberitahu Nadira. Kali ini,
Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menuntutnya. Ketika Ernanda membuka pintu rumahnya dan melihat Rangga berdiri, ia langsung tahu. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap lama. Kenapa? Lo nggak bilang dari awal? Suara Rangga pelan, tapi mengguncang. Ernanda menghela napas panjang. Karena bukan hak saya untuk memberitahu. Itu hak ibumu. Dan sekarang ibu saya sudah mati. Dan saya harus tahu siapa saya sebenarnya. Suara Rangga meninggi. Tidak, Rangga. Bukan kamu yang perlu tahu siapa dirimu. Tapi kamu harus tahu siapa yang menentukan hidup kamu. Rangga menatap pria tua itu tajam. Apa maksudmu? Ernanda berjalan perlahan ke meja tua, membuka laci, dan mengeluarkan satu map bersegel. Ia menyerahkannya ke Rangga. Itu dokumen transfer uang. Dari siapa? Ayahmu. Untuk siapa? Saya. Tujuannya? Menyingkirkan Nadira. Rangga membaca satu demi satu halaman dalam map itu. Benar. Ayahnya mengirim uang ratusan juta kepada Ernanda secara berkala. Tapi bukan untuk membantu. Melainkan untuk menjaga agar gadis itu tidak muncul lagi ke permukaan. Rangga memucat. Ayahku tahu tentang Nadira. Ernanda menunduk. Dari awal. Dan dia yang menyebabkan Nadira jatuh. Ernanda tidak menjawab. Ia hanya memandang Rangga dengan tatapan kosong. Katakan, Pak, jangan diam. Ernanda akhirnya mengangguk perlahan. Ayahmu pernah datang ke rumah asuhan tempat Nadira tinggal waktu itu. Dia bilang Nadira harus dipindahkan. Harus hilang dari Jakarta. Harus diam. Tapi waktu itu Nadira menolak. Dia kabur. Dan kecelakaan itu terjadi tak lama setelahnya. Rangga merasa seperti ditikam dari dalam. Ia pulang ke Jakarta dalam diam. Namun batinnya bergejolak hebat. Tak disangka, orang yang selama ini ia hormati sebagai figur otoritas, ternyata penyebab dari semua kekacauan hidup Nadira. Setibanya di rumah, Rangga langsung menuju kamar Nadira. Gadis itu sedang duduk bersandar dengan mata terpejam. Ketika mendengar langkah Rangga, ia membuka mata perlahan. Aku takut, bisik Nadira. Aku juga, balas Rangga, duduk di sisinya. Tapi kita harus kuat, karena yang akan kita hadapi, bukan cuma masa lalu. Nadira menggenggam tangannya. Kau tahu kan, aku bukan adikmu. Rangga menunduk. Aku tahu. Tapi kau tetap di sini. Iya, karena bukan soal hubungan darah lagi. Nadira, ini soal tanggung jawab. Malam itu, rumah tua itu kembali sunyi, tapi tidak seperti sebelumnya. Kini, kesunyian itu membawa isyarat perang. Rangga menghubungi pengacaranya malam itu juga, meminta semua dokumen warisan, kepemilikan saham, dan jalur keuangan ayahnya diselidiki. Tapi belum sempat investigasi dimulai, ancaman datang. Seseorang mengirim rekaman CCTV ke ponsel Rangga. Rekaman itu memperlihatkan dirinya dan Nadira di kamar. Kamera tersembunyi. Suara sunyi. Tapi jelas. Lalu disusul pesan. Berhenti sebelum kami pastikan video ini viral. Orang tidak peduli apakah kalian bersaudara atau bukan. Yang mereka lihat hanya pria muda dan gadis cantik di kamar. Tanpa konteks. Mau. Rangga mengepal ponsel di tangannya. Keringat dingin mulai membasahi punggung. Ini bukan lagi soal rahasia keluarga. Ini sudah masuk ranah permainan politik, kekuasaan, dan kehormatan. Dia tahu siapa pelakunya. Dan dia tahu satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menghancurkan pusatnya. Ayahnya. Pagi itu, langit tampak jernih untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Matahari menerobos jendela kamar, menimpa wajah Nadira yang sedang tertidur. Rangga duduk di sisi ranjang, dengan tangan yang masih menggenggam tangan gadis itu. Setelah malam penuh ancaman, ia tidak tidur sama sekali. Ia berjaga, tak hanya sebagai dokter, tapi sebagai pelindung. Pintu kamar terbuka pelan. Bu Aini datang membawa bubur dan teh jahe. Tapi sebelum ia sempat meletakkannya,
Nadira bergerak pelan. Matanya terbuka. Kali ini lebih lebar, lebih hidup. Ia menatap langsung ke arah Rangga. "Selamat pagi," bisiknya, pelan tapi penuh nyawa. Rangga menahan napas. "Nadira, kamu sadar penuh?" Nadira tersenyum tipis. "Sudah sejak tadi malam. Tapi aku ingin memastikan ini bukan mimpi lagi." Air mata mengalir pelan di pipi Rangga. Ia menunduk, lalu menyentuh kening Nadira dengan keningnya sendiri. "Ini bukan mimpi. Aku di sini. Kita di sini." Setelah sarapan kecil dan pemeriksaan sederhana, Nadira perlahan duduk tegak. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, tapi semangatnya menyala seperti api kecil yang berani menantang badai. "Aku ingat semuanya sekarang," ucap Nadira. Rangga menoleh. "Semuanya?" Nadira mengangguk. "Hari itu, aku datang ke kantor ayahmu. Aku minta diakui. Aku hanya ingin duduk bersamanya satu kali saja, sebagai anak dari wanita yang dia cintai." Rangga membeku. Tapi dia marah. Dia bilang aku ancaman. Dia bilang hidupnya sudah rapi dan tak butuh bayangan dari masa lalu. Aku kabur. Aku pulang ke rumah panti. Tapi aku diikuti. Malamnya, aku didorong di tangga saat akan lari dari pintu belakang. Wajah Nadira bergetar, tapi ia menahan tangisnya. "Aku tak tahu siapa yang mendorongku. Tapi aku yakin, dia orang suruhan dari ayahmu." Rangga mengepal tangan. "Aku akan tuntut dia. Aku akan bawa semua ini ke media, ke pengadilan, ke publik." Namun Nadira menyentuh tangannya pelan. "Tidak, Rangga. Biarkan aku yang bicara." Sore itu, Rangga menemani Nadira ke kantor pusat perusahaan Mahardika Group. Gedung megah yang dulu menyimpan kejayaan keluarganya, kini terasa seperti menara dingin yang menampung rahasia busuk. Mereka tidak perlu memesan janji. Nama Mahardika masih bisa membuka semua pintu. Ayah Rangga berdiri di balik meja kaca saat mereka masuk. Rambutnya kini beruban, namun aura kekuasaan masih membungkus dirinya. "Kau bawa dia ke sini?" Suaranya berat. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, memberi ruang untuk Nadira bicara. Gadis itu maju satu langkah. "Pak Mahardika, saya di sini bukan untuk memohon. Saya di sini bukan untuk meminta warisan, nama, atau pengakuan. Saya cuma ingin Anda tahu bahwa saya masih hidup, dan saya tidak akan pernah diam lagi." Pria tua itu tertawa pendek. "Lalu apa yang kamu mau?" Nadira tersenyum, tapi senyumnya tidak lembut. Ada keberanian di baliknya. "Saya ingin Anda pensiun. Turunkan semua jabatan. Biarkan dunia tahu siapa sebenarnya Mahardika." Ia meletakkan satu flash disk di meja. Isinya, video transfer ilegal, dokumen ancaman ke dokter yang merawat saya, hingga rekaman CCTV kantor Anda saat menyuruh seseorang melenyapkan masalah kecil bernama Nadira. "Saya sudah siapkan semuanya, termasuk backup di media." Wajah pria tua itu memucat. "Dan jangan khawatir, ini bukan pemerasan. Saya tidak mau 1 rupiah pun. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya bukan anak kecil yang bisa Anda singkirkan." Rangga menambahkan, "Dan kalau satu hal terjadi lagi pada Nadira, apapun, saya pribadi akan pastikan Anda kehilangan semuanya. Nama, bisnis, bahkan keluarga." Tak ada jawaban. Hanya diam. Tapi mata pria itu menunduk untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya. Misi selesai. Beberapa minggu kemudian, Nadira mulai pulih secara perlahan. Ia ikut Rangga pindah ke rumah baru yang lebih nyaman dan lebih aman. Mereka memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang warisan, reputasi, dan nama besar. Hanya 2 manusia yang mencoba membangun hidup dari reruntuhan masa lalu. Namun, suatu hari, Rangga menerima surat pos tanpa pengirim. Di dalamnya, akta kelahiran asli Nadira. Dengan satu perbedaan besar. Nama ayah kandung, Rangga Mahardika. Rangga terduduk. Nafasnya tercekat. Bersamaan dengan surat itu, ada foto lama.
Foto dirinya saat kuliah di luar negeri, bersama seorang wanita muda yang dulu sempat menjadi kekasih singkatnya, dan sedang hamil. Gadis itu adalah ibu kandung Nadira, bukan ibunya. Rangga terpaku. Semua cerita, semua konflik, semua air mata, ternyata hanya permukaan dari fakta yang lebih mengguncang. Nadira bukan adiknya, tapi anak kandungnya sendiri. Anak dari cinta masa muda yang tak pernah ia tahu telah hidup, menderita, dan terbuang. Dan kini, dia dipanggil Ayah.